Pemirsa Berita Satu, apa kabar? Senang ya bisa ketemu lagi meskipun secara jarak jauh. Tentunya hanya di She Magazine, sharing and empowering, persembahan dari VOA yang menghadirkan profil perempuan dan isu-isu yang penting bagi perempuan. Bareng saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan juga dengan saya Ian Umar dari Washington DC. Gimana nih, kita mau sharing apa hari ini? Ternyata saya dengar mulai sekolah ya anak-anak di Amerika. Nah, sudah lewat kan musim panas. Gimana anak-anak kamu, Vin? Nah, anak-anakku sih sebenarnya excited karena akhirnya bisa kembali bersekolah di gedung sekolah, ketemu teman-temannya secara langsung, bukan lewat layar ya kan. Tapi karena ya masih ada ancaman varian Delta, kemudian CDC juga baru saja merubah anjurannya mengenai pengenaan masker. Akhirnya sekarang semuanya nih anak-anak sekolah pada pakai masker di dalam ruangan. Yang penting aman deh, aman, tapi belajar mengajar tetap berjalan. Jadi berubah ya guidelines ya, CDC sebelumnya membolehkan untuk buka masker, tapi ternyata sekarang untuk seluruh sekolah harus digunakan masker walaupun anak-anak dan juga para gurunya. Dan tentunya di She Magazine kita ada cerita-cerita menarik di segmen News Flash. Film Spencer yang dibintangi Kristen Stewart menjadi satu dari 21 film yang memperebutkan penghargaan tertinggi dalam Festival Film Venezia di Italia. Festival tahun ini melibatkan banyak film dengan karakter perempuan yang kuat. Puluhan perempuan berusia 60 hingga 75 tahun mengikuti kontes Miss Texas Senior America di Dallas. Tidak ada kompetisi baju renang, mereka dinilai dari bakat dan filosofi hidup. Kimberly Gedi, 63 tahun, keluar sebagai pemenang. Seorang perempuan Aljazair mengubah kapsul-kapsul kopi yang dikumpulkannya dari berbagai kafe untuk dijadikan perhiasan. Jamila Bekur juga membagikan bubuk kopi kepada para petani untuk dijadikan kompos. Sebagai penggemar kopi, biasanya saya menemani kopi dengan goreng-gorengan ataupun juga pisang goreng. Tapi sebenarnya yang paling favorit adalah martabak. Dan martabak itu jarang sekali ditemui di Amerika. Apalagi martabak terang bulan. Nah, apalagi buat saya kalau lagi nongkrong-nongkrong gitu ya, lagi minum atau di angkringan, nggak ada martabak kayaknya susah, Vin. Aduh, jangan dibayangin Amerika kayak di Indonesia kamu bisa nemu martabak di pengkolan dong. Paling ada harus di kota besar, seperti New York misalnya. Ada toko martabak yang baru buka di sana, namanya Papa Don. Dan ini dibuka oleh pasangan istri dan suami asal Taiwan dan Indonesia. Warga New York juga ternyata suka loh. Kita lihat liputannya. Almost 90% of the people in the community and locals haven't tried martabak manis. They've been giving us a lot of good feedback. Inilah Doni, diaspora Indonesia dengan latar belakang di bidang keuangan. Dan inilah Patty, diaspora dari Taiwan yang pernah bekerja di industri fashion. Awal bulan ini, pasangan entrepreneur muda yang tinggal di area Queens, New York ini mengembangkan bisnis kafe minuman dengan brand Papa Don. Lalu, apa yang dijual di kafe ini? Minuman bubble tea dan martabak manis. How was the launch? The launch was successful. We had a lot of support from the Indonesian community, also from the locals that we were not expecting. So we're looking forward to being part of the community here in Astoria and looking forward to everyone coming and visiting us over here. Bisnis martabak manis Papa Don dimulai sejak tahun 2019. Warga New York yang kangen martabak bisa memesan langsung lewat online maupun datang ke Festival Kuliner Indonesia yang diadakan setiap bulan. Pada saat pandemi Corona melanda kota New York, Papa Don turut berpartisipasi dengan menyumbangkan martabak manis gratis kepada para petugas medis di rumah sakit. What we did to market it a little bit better for people that do not know about it, we called it Indonesian pancake, short for Indo pancake. We created a small mini martabak, so this way is a one size, one bite. They always talk about it, and it's when he convinced me to try it, that's when I was like, wow, this is really good. And I feel like if I'm reacting that way and I'm not Indonesian, then there's going to be a lot of non-Indonesian customers that would love this dessert. Lokasi Cafe Papa Don berada di area Astoria, berdampingan dengan berbagai bisnis kuliner dari berbagai bangsa.
Menjual minuman segar bersama dengan martabak manis yang dulu dikenal sebagai kue terang bulan menjadi strategi yang pas untuk memikat para pecinta kuliner di area ini. What do you think about the opening of the Papa Don store right here in Astoria, New York? I think it's fantastic. I came here before. I tried the drinks out. They were really good. There's new flavors now, so I picked that up right now. I'm waiting for it right now, so once it comes out, I'm going to try it out. It's all chocolatey and peanuts. Those are like my favorite things, so this is excellent. That's incredible. That's really delicious. Yeah. Oh, very good. Wow. It's moist, it's cakey. Perfect. Excuse me. Sorry to talk on my mouth full. It's so good. Yeah, that's delicious. Semoga langkah ini akan semakin mendorong para pebisnis Indonesia yang ada di sini untuk dapat berkembang seperti yang sekarang kita rasakan dengan Papa Don. Thank you so much for chatting with us, and we wish you all the greatest success for your store. So do you have anything that you want to say to the people? Sure, of course. Guys, if you guys are ever in Astoria, Queens, New York, please come visit us at Papa Don NYC. Dari kawasan Astoria, Queens, Naratama dan Audrey Utoyo, VOA, New York. Tadi saya barusan lihat-lihat menunya secara online, ternyata harga martabak di Papa Don itu dijual mulai dari $15 atau sekitar Rp225.000 per porsinya. Jangan dikurs ya ke Indonesia, karena itu sudah affordable banget untuk martabak di sini. Dan tentunya kita akan menemani Anda dengan menu-menu lain di She Magazine. Pemirsa, Anda masih bersama She Magazine, sharing dan empowering. Kali ini kita akan bertemu dengan perempuan asal Kenya, Wanani Kieri. Dia adalah seorang asisten komisioner untuk penjara di Kenya. Dia punya misi untuk mengubah sistem dan juga memperbaiki penjara di Kenya. Iya, Wanini ini dia memimpin ya sistem penjara baik perempuan maupun laki-laki di negara tersebut. Dan dia disegani karena gaya kepemimpinannya yang lugas, tegas, tapi juga sangat manusiawi. Langsung aja kita lihat. Posisi Wanini Kireri hanya 2 tingkat di bawah jabatan tertinggi di Dinas Penjara Kenya. Ia perempuan pertama yang memegang jabatan wakil komisioner dan perempuan pertama yang menduduki posisi komandan kampus pelatihan staf penjara di Kenya. Ia bekerja di penjara Kenya sejak 1982 dan karirnya terus menanjak. Ia menganggap pekerjaan keduanya di penjara perempuan Langata di ibu kota Nairobi sebagai titik penting dalam karirnya dan menjadi awal upayanya mengubah sistem penjara. I have seen my journey and what I have done, my impact in Kenya prisons, because I became a change agent, and it takes boldness. Sebagai penanggung jawab penjara perempuan Langata, Wanini mengizinkan kamera wartawan masuk ke dalam fasilitas itu. Untuk pertama kalinya, publik melihat bagaimana narapidana perempuan dan bayi mereka diperlakukan. Para napi itu tidur di lantai dengan perlengkapan seadanya. Keinginannya untuk mengubah institusi itu juga terdorong dari apa yang pernah ia saksikan sebagai petugas junior. I also didn't like a lot that was going on. I could see the mistreatment, but now as a very young officer and junior, because there is an officer in charge, there is little you could do about it. And if you became a bit kind to prisoners, it's like there is something that is not right with you. Meski demikian, ia bisa menyelesaikan tugas-tugas administrasi dengan baik. Bahkan di Shimo Iyatewa, penjara pria dengan level keamanan sangat tinggi di Mombasa. I did not go with that character of the boss. I went with that character of like a mother. As much as I'm an administrator, I went with the character of a mother. So I remember within 1 month, they were all very comfortable. And I would listen, and I realized it's just about listening. Peter Oko adalah mantan narapidana dan pendiri LSM yang fokus pada keadilan sosial. Dia mengatakan Wanini disegani karena menghormati HAM dan memiliki kepribadian yang baik.
you could see Wanini doing this, but she depended on the people below her. So she's a people person, she's a servant leader, and the leadership was not only amongst her staff, it was also amongst the inmates. So it was a holistic approach, and that's why the changes were effected very fast. Seorang petugas penjara, Vincent Mapesa, pernah bekerja dengan 7 bos laki-laki sebelum bekerja dengan Wanini. Dan ia mengatakan keadaan penjara kini jauh lebih baik. It's the conducive environment that she has created among our officers. No discrimination. It depends with your ability and your passion on work. And she values every officer under her. So that's the biggest difference, which is different from the former men that we were working under. Wanini berharap ia akan terus naik pangkat dan mungkin suatu hari nanti memimpin seluruh dinas penjara Kenya. Ia mengimbau para perempuan untuk tidak ragu mengambil jabatan kepemimpinan dan menantang diri sendiri. Dari Nairobi, tim VOA. Thank you for sharing your empowering story, Wanini. Masih dari Kenya, tahukah Anda pemirsa kalau di sana separuh dari penduduknya itu ternyata tinggal di permukiman kumuh, di mana anak-anak muda dan remajanya terancam terjerumus ke dalam narkoba ataupun kriminalitas. Ada banyak upaya di salah satu pemukiman, terutama di pemukiman ini menggunakan permainan catur untuk mentransformasi para generasi mudanya. Dan salah satunya adalah perempuan. Sarah Momanyi adalah pemain catur di Mukuru, Kwanjenga, permukiman tidak resmi di Kenya. Remaja 15 tahun ini sudah jadi pecatur handal, tapi awal perjalanannya tidak mudah. When I started playing chess, it was hard because I was like the only girl and my grandmother she never supported me because of playing with boys. It was really hard. Lima tahun lalu, Kementerian Olahraga memperkenalkan catur kepada warga di sini untuk menjauhkan anak-anak muda dari narkoba dan kriminalitas. Setiap Sabtu mereka latihan selama 5 jam. Momanyi dan pemuda-pemudi lain mengasah keterampilan dan strategi dalam bermain catur. Inisiatif ini diikuti sekitar 800 murid dari berbagai sekolah di Mukuru, Kwanjenga, wilayah yang berpenduduk 1,5 juta orang. Josephat Owila adalah instruktur catur nasional dan kepala pelatih Kementerian Olahraga. Socially they are good because they can be able to coexist with others in the society. Also in their schools, their respective school, they are performing well, which means that they are critical thinkers and they are creative also. John Mukabi, Kepala Persatuan Catur Kenya, mengatakan kepada VOA, cabang olahraga ini menghadapi tantangan di negara Afrika itu. For these informal settlement areas like here in Kwanjenga, they don't have internet connection. They need laptops and things like that, and also chessboards. Meski demikian, para pemuda ini tak patah semangat. Begitu pula Momanyi yang terus latihan setiap hari dan bercita-cita sebagai seorang Grandmaster. Dari Nairobi, tim VOA. Menarik sekali ya, ini mengingatkan saya dengan film yang populer di Netflix yaitu Queen of Gambit, membuat catur semakin populer kayaknya. Nah, di Indonesia juga kan semakin populer tuh gara-gara International Master Iren Sukandar yang bertanding dengan Dewa Kipas live di YouTube disaksikan jutaan orang. Wah, canggih banget. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di She Magazine. Hai pemirsa, kita kembali lagi di She Magazine, Sharing and Empowering. Sejumlah survei menunjukkan ternyata KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga ini meningkat selama pandemi di berbagai negara termasuk di Amerika Serikat.
Di tahun 2016 ada sebuah county atau Pemda Allegheny di Pennsylvania yang menggunakan teknologi algoritma untuk mengumpulkan data-data laporan mengenai KDRT, terutama yang terkait dengan anak-anak. Seringkali telepon aduan penganiayaan di jalur hotline menjadi penentu hidup atau mati seseorang. Kantor Kesejahteraan Anak, Remaja, dan Keluarga di Allegheny County, Pennsylvania menerima sekitar 16.000 aduan lewat telepon per tahun. Dulu staf harus mengandalkan pengetahuan dari training atau instingnya sendiri dalam investigasi. Kini sebuah algoritma membantu memilah-milah mana yang harus jadi prioritas. So, we could never, ever go back to where we were, quite frankly, and feel comfortable that our gut and our clinical judgment would suffice. Selama ini algoritma marak digunakan dalam iklan online, menilai kelayakan kredit seseorang atau menyaring pelamar pekerjaan. Tahun 2016, Allegheny County menjadi kabupaten pertama di Amerika Serikat yang menggunakan algoritma analitik prediktif untuk membantu pekerja sosial mendapatkan second opinion dalam menangani sebuah aduan. More than 7 million children who are reported for abuse or neglect each year. This kind of effort is really just helping frontline screeners and staff use data to make better decisions. Saat telepon masuk, nama anak dimasukkan dalam pusat data. Begitu pula orang tua dan terduga penganiaya. The Allegheny Family Screening Tool goes into the integrated data warehouse and pulls up all the structured information that's known about this family and summarizes it in a simple score. And that score is really a sort of future risk of harm score. So the call screener still has to make the decision based on what's in the current allegation. Skor mulai dari 1 yaitu resiko terendah hingga 20 resiko tertinggi. Kadang hasilnya di luar dugaan petugas. Mereka memahami bahwa selalu ada kemungkinan bias algoritma. Apalagi karena kasus-kasus yang ditangani aparat dan database layanan sosial secara tidak proporsional penuh dengan data warga kulit berwarna atau yang miskin. Namun studi oleh Stanford University tahun 2019 menyebut hasil-hasil algoritma dalam kasus penganiayaan anak menunjukkan tingkat bias yang lebih rendah terkait ras dibandingkan hasil analisa manusia. Dari Washington DC, VOA. Salah satu contoh yang menarik menggunakan teknologi untuk menganalisa isu yang ada di masyarakat. Ada teknologi baru juga nih yang digunakan oleh para bilioner untuk eksplor ke angkasa seperti yang digunakan oleh Jeff Bezos dan juga Richard Branson dengan pesawat-pesawat angkasa mereka. Nah, teknologi ini bermanfaat nggak sih kita untuk jalan-jalan ke angkasa? Ya, ini masih kontroversial banget sih ya. Ada sebagian pihak yang menganggap ini sebagai pencapaian yang tinggi dalam masa depan umat manusia. Tapi ada juga yang melihatnya ini sebagai pemborosan di tengah banyak sekali kebutuhan di tengah pandemi. Lalu apa pendapat warga sekitar yang wilayahnya dijadikan tempat peluncuran pesawat ulang-alik itu? Kita lihat. Van Horn, negara bagian Texas, menjadi pusat perhatian baru-baru ini saat peluncuran pesawat berawak pertama oleh Blue Origin, perusahaan antariksa yang didirikan bos raksasa retail daring Amazon, Jeff Bezos. Banyak warga Houston, kota terbesar di Texas, ikut menyaksikan langsung peluncuran dan pendaratan. It's really cool, because you can sit there on your iPhone or whatever phone you have or video and just see everything, but to be here and to feel that sonic boom, nothing like it. Perjalanan dari Houston ke Van Horn memerlukan hampir 9 jam menggunakan mobil lewat jalan bebas hambatan. Tapi ini dijalani oleh Monique Caceres yang membawa keponakan dan 2 putranya. Yeah, I think they were really excited. They didn't know what to expect and they were wondering kind of why we were going. But I think now, after seeing it and hearing those booms, I got chills. I think they did. And it's just so exciting. Like, we're going to go next, we're going to see SpaceX. Bank investasi UBS yang bermarkas di Swiss memperkirakan wisata antariksa seperti dipelopori Elon Musk dengan SpaceX, Jeff Bezos lewat Blue Origin,
Dan Richard Branson lewat Virgin Galactic bakal menembus nilai $4 miliar pada 2030. Di luar penyelenggara penerbangan dan pekerja perusahaan antariksa, kota seperti Van Horn juga bakal ikut mendapat berkah. People are excited. We're excited. It's a big deal for a small community. It puts your community on the map. It puts your people on the map. Brings all walks of life into your town, into your businesses, and all that is good for the economy. Penduduk Van Horn tak sampai 2.000 orang, sehingga peluncuran roket New Shepard oleh Blue Origin mendapat respons positif. Never dreamed of that when I was watching Star Trek as a little kid up through Star Wars and everything else, and it's here right in our backyard. Saat ini pun pemasukan Van Horn lebih banyak dari perjalanan wisata karena letaknya di Texas bagian barat dekat sejumlah taman nasional baik di Texas maupun New Mexico. What we're hoping is that after this big launch, they'll start doing launches more frequently. So my vision is that they build some type of viewing site out near the Blue Origin launch site where people will be able to go, whether they sell tickets or however they do it, but make it be to where the public can come and see the launch, to where they'll come and stay in Van Horn and stay in our hotels, eat in our restaurants, stay an extra day, go see the things that we have around town. Wisata antariksa termasuk menyaksikan peluncuran roket selama ini lebih banyak terpusat di Florida dengan pusat antariksa Kennedy dekat Cape Canaveral. Tapi dengan mengedepannya sektor swasta dalam penjelajahan antariksa belakangan ini, kota seperti Van Horn, Texas, dan juga Truth or Consequences, New Mexico, tempat Virgin Galactic meluncurkan penerbangannya, juga bakal kedatangan para fans penjelajahan antariksa. Yang pasti, peluncuran kapsul Blue Origin ke antariksa beberapa waktu lalu ini juga menandai sejarah ya, yaitu Wally Funk sebagai perempuan tertua yang melesat ke antariksa. Waduh, menarik sekali. Tapi kalau saya dikasih tiket, boleh nggak ya itu ke space, terus baliknya ke Indonesia gitu? Biar nggak usah beli tiket untuk mudik ke Indonesia. Loh, lebih mahal dong tiketnya ke antariksa daripada ke Indonesia. Kamu gimana sih? Dikasih. Kalau dikasih, nggak sanggup kalau beli sendiri. Kayaknya itu tiketnya ratusan ribu. Pemirsa, gimana cerita-cerita tadi di She Magazine? Mudah-mudahan menarik dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Kita akan selalu sharing dan empowering hanya di She Magazine di Berita 1 bersama saya Ian Umar. Dan saya Vina Muktadi, kita berdua pamit dulu ya. Kita akan jumpa lagi tentunya di She Magazine pekan depan hanya di Berita 1. Sampai jumpa.